Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Saya Pastor Pius Octavianus menjumpai Anda semua di hari Jumat 16 Juli, hari yang penuh berkat untuk kita semua. Fokus pada Tuhan membuat hati kita penuh dengan damai sejahtera. Mari kita mohon berkat Tuhan di hari Jumat 16 Juli hari ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, berkati kami, anugerahi kami Roh Kudus-Mu untuk belajar fokus kepadamu dan terus mengikuti Engkau dengan setia. Jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran yang semakin menjauhkan kami daripadamu, karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, kehidupan kita, cara hidup kita, model hidup kita, karakter kita, kadang-kadang sama seperti orang Farisi ini. Di zaman modern ini, di mana-mana ada CCTV. Dan CCTV itu membuat tuan rumah bisa memantau apa yang terjadi di sekitarnya. Siapa yang masuk, siapa yang keluar. Kelihatan. Ketika orang masuk ke toko, kita akan melihat CCTV mana-mana untuk mengontrol apakah orang-orang yang datang itu sungguh-sungguh datang berbelanja. Maka ada spesial petugas yang memonitor di CCTV itu apa yang terjadi di toko itu. Siapa yang berbuat jahat. Dia hanya menyoroti saja, menyorot siapa-siapa yang datang dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang datang itu. Ketika hidup kita seperti CCTV itu, hanya melihat apa yang dilakukan orang-orang, apa kesalahan orang itu, fokus pada kesalahan dan dosa orang-orang, maka kita menjadi orang-orang yang kepo. Orang-orang Farisi juga seperti CCTV melihat kira-kira Tuhan Yesus melakukan kesalahan apa lagi. Dia memantau, mengintai kesalahan apa yang akan dibuat Yesus. Dan ketika melihat bahwa murid-murid Yesus memetik bulir-bulir gandum di hari Sabat, ini momen yang tepat untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Mereka fokus pada kesalahan murid-murid. Mereka sibuk menyorot, memantau, memasang CCTV mereka apa yang salah pada murid-murid Tuhan. Tetapi dengan demikian, mereka semakin tidak mengenal, tidak menyadari Tuhan Yesus ada di hadapan mereka. Dan mereka sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus yang menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudara terkasih, semakin kita kepo tentang dunia, tentang orang-orang di sekitar kita, semakin kita mengurus orang-orang lain, kita lupa bahwa kita harus mengurus hati kita untuk fokus pada Tuhan. Orang-orang yang sibuk mengurusi orang,
Orang-orang yang sibuk menjadi CCTV bagi orang lain, maka dia sulit untuk menilai, mengembangkan, memotivasi, memurnikan, menyucikan, dan menguduskan dirinya. Karena dia sibuk dengan orang lain, maka dia kehilangan waktu untuk dirinya sendiri. Anak muda saat ini terkenal dengan istilah me time. Dengan me time yang banyak itu, kita fokus pada diri kita. Dan ketika kita fokus pada hati dan pikiran kita, maka cara pandang kita, hati kita ini, pola pikir kita ini akan terbuka dan melihat Tuhan beserta kita. Tuhan ada di sekitar kita. Semakin kita mempunyai waktu yang banyak untuk diri kita ini, maka semakin banyak waktu kita untuk melihat Tuhan baik, Tuhan ada, Tuhan beserta kita, Tuhan berkarya, dan kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, semakin kita kepo, semakin kita sibuk mengurus urusan orang lain, semakin kita sibuk untuk menjadi CCTV bagi orang lain, kita melupakan diri kita, bahkan melupakan Tuhan yang ada di sekitar kita, yang ada bersama kita, yang terus berkarya bersama kita dalam keseharian kita. Itulah inti Injil hari ini. Orang-orang Farisi sibuk menjadi CCTV bagi murid-murid Tuhan dan melupakan Tuhan Yesus yang ada di hadapan mereka, yang sedang bercakap-cakap dengan mereka. Mereka tidak mengakui Tuhan Yesus. Mereka tidak menerima Tuhan Yesus. Mereka tidak mampu memahami Tuhan Yesus adalah Allah yang sedang menyelamatkan mereka dan kita semua. Saudara-saudara terkasih, hari Jumat yang penuh berkat ini, Tuhan mengingatkan, fokus pada dirimu, perbanyak me time bersama Tuhan. Dan semakin demikian, kita mampu menjernihkan cara pandang kita, menjernihkan pandangan kita, menjernihkan mata hati kita, menjernihkan pikiran kita, untuk semakin menjadi Tuhan ada bersama kita, Tuhan ada dalam karya kehidupan kita, Tuhan bersama kita selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.